Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal ujian sekolah tahun 2021. Kali ini pada materi statistika dan peluang. Oke, kita lihat soal statistika yang pertama. Tabel berikut menyatakan hasil penilaian guru terhadap kemampuan pelajaran fisika dari 70 siswa. Nah, yang pertama kita akan mencari modus dari data pada tabel tersebut. Masih ingat rumus modus pada data kelompok? Modus data kelompok. Bentar. Saya pengen pulpen warna lain. Modusnya adalah di bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan I atau interval kelas. D1 nya itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Mungkin ada baiknya saya ingatkan dulu yang namanya kelas modus. Kelas modus itu dipilih dari kelas dengan frekuensi paling banyak, ya. Maka kita pilih 49 sampai 53. Kemudian D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti ini D1 nya adalah 20 dikurangi 14. Kemudian D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. 20 dikurangi 16. Ya, ini D2. 20 diambil 16. 4. Nah, tepi bawah adalah batas bawah dikurangi setengah. Maka modusnya bisa kita hitung 48,5 ditambah D1 6 dibagi 6 tambah 4 kali panjang interval kelasnya dari 49 sampai 53. Bisa dihitung pakai jari 49, 50, 51, 52, 53. Berarti panjang intervalnya 5. 48,5 ditambah 6 per 10 kali 5. 6 bagi 3 berapa? 5 dengan 10 2. 6 bagi 2 3. 48,5 ditambah 3 berapa? 51,5. Itu modus. Tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 kali I. Diingat-ingat. Soal nomor 30. Median atau nilai tengah. Cuman datanya di sini dalam bentuk histogram. Nah, maka kita buat dulu ke dalam bentuk tabel. Berarti ini nilainya 21,5 sampai 24,5. Mau dirubah ke dalam batas bawah dan batas atas juga boleh. Ini kan tepi bawah dan tepi atas. Kalau orang-orang butuh cepat seperti ini saja ya boleh. Ini ada frekuensi, kemudian frekuensi kumulatif. Frekuensinya 2, kemudian 24,5 sampai 27,5. Frekuensinya 3, kemudian bawahnya ada 6. Terus setelah 6 10, kemudian 7. FK-nya dihitung 2 tambah 3, 5 tambah 6 ditambah 11 ditambah 7. Nah, ternyata banyak datanya ada 28.
median itu kan nilai tengah. Maka yang pertama kita cari letak datanya adalah setengah kali banyaknya data. Ketemu 14 kan? Nah, terus angka 14 ini kita cari pada kolom FK. Karena tidak ada, cari yang lebih besar, yaitu 21. Berarti kelasnya di sini. Yang frekuensinya 10 itu 30,5 sampai 33,5. Rumusnya median masih ingat? Tepi bawah ditambah setengah N atau letak datanya dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median kali panjang interval kelas. Tepi bawahnya ya 30,5 ditambah setengah N 14 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas. Kalau kelasnya di sini berarti frekuensi kumulatifnya yang 11 per frekuensi kelas median 10 kali panjang interval kelas. Boleh langsung dikurangi 33,5 dikurangi 30,5. Kalau bentuknya tepi bawah tepi atas jangan dihitung pakai jari, tetapi langsung dikurangkan saja. Nah, di sini di dalam menentukan median kuartil bawah maupun kuartil atas, yang perlu kalian cermati betul adalah perbedaan frekuensi kumulatif dan frekuensi. Jadi kalau frekuensi kumulatif itu kelas sebelumnya, tetapi kalau frekuensi itu kelas mediannya. Saya kira cukup jelas ya. 14 dikurangi 11 3 kali 3 berarti 30,5 ditambah 0,9 ketemunya berapa? 31,4. Oke. Masih di statistika. Kali ini kita ketemu dengan soal nilai rata-rata. Nah, seperti yang kalian tahu, menentukan nilai rata-rata data kelompok itu kan ada 3 cara. Ada cara biasa, ada cara simpangan, ada cara pengkodean. Nah, menurut saya paling mudah itu yang menggunakan kode. Nah, maka di sini kita beri tambahan kolom mu atau kode dan F kali mu. Kode, kita tempatkan angka 0 pada frekuensi paling tinggi 15. Ke atas tinggal diurutkan negatif, ke bawah diurutkan positif. Nah, sangat mudah bukan? F kali mu, frekuensi kali kode, min 4, min 8, 0, 10, 10, 30. Kemudian frekuensinya kita jumlahkan 10, 20, 40, 50. Terus F kali mu juga dijumlahkan 30, 50, 50 dikurangi 8, 42, 42 dikurangi 4, 38. Nah, rumusnya nilai rata-rata dengan pengkodaan, nilai rata-rata sementara ditambah jumlah sigma F kali mu per jumlahnya F dikali dengan panjang interval kelas. Nilai rata-rata sementara adalah
titik tengah dari yang tadi frekuensinya paling tinggi. Titik tengah antara 50 sampai 54, berarti 50, 51, 52 ya. 53, 54. Berarti titik tengahnya adalah 52. Sigma F kali mu 38 dibagi sigma F-nya 50 kali interval kelasnya dari 50 sampai 54, tadi 5, 10, berarti 52 ditambah 3,8. Berapa ya? 55,8. B. Oke. Simpangan baku. Ada istilah simpangan baku, ada standar deviasi. Jadi sini boleh simpangan baku, istilah simpangan baku ya dengan istilah standar deviasi itu sama. Deviasi, jangan sampai bingung. Kemudian istilah ragam dengan varian itu sama ya. Ini saya sifatnya mengingatkan saja. Kalau simpangan baku itu adalah akar dari ragam ya. Maka meskipun yang dicari itu simpangan baku, ya dicari ragamnya terlebih dahulu atau S kuadrat. Sebelum S kuadrat berarti harus mencari nilai rata-rata terlebih dahulu. X bar 6 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 7 dibagi banyak data 8. Ini 10 ini 10, 20 ini 15, 35 ditambah 13, 48 dibagi 8, 6 ya. Nilai ratanya 6. Nah, dilanjutkan, S kuadratnya berarti sama dengan data dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan ditambah terus seperti itu. 4 dikurangi 6 dikuadratkan, 5 dikurangi 6 dikuadratkan. Nah, karena ini ada beberapa data yang sama, 6 nya kan ada 2 kali ya, depannya kali 2, 5 nya 2 kali 2 gitu ya. Terus 7 nya juga ada 2 kali, terus ditambah 8 dikurangi 6 dikuadratkan dibagi banyaknya data tadi 8. Ini 0, 4 dikurangi 6 2 dikuadratkan 1 ya, ditambah ini juga 1, 8 kurangi 6 2 dikuadratkan 4 dibagi 8, 12/8 disederhanakan mungkin bagi 4, 3/2. Nah, ini baru ragam atau varian. Simpangan bakunya di akar 3/2. Kalau tidak ada, ya kita sederhanakan dulu, dirasionalkan ya, merasionalkan penyebut, berarti setengah akar 6 ya. Oke, mulai ke peluang ya, kita mulai ke soal peluang. Nah, mulai dari aturan pengisian tempat atau aturan perkalian.
Banyak bilangan kelipatan 5 terdiri atas 3 angka berbeda yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, sampai 6. Nah, dalam soal ini akan saya bagi menjadi 2 kasus. Kasus yang pertama itu yang angka belakangnya angka 0. Angka belakang 0. Karena 3 angka, saya buat 3 kotak. Nah, yang belakang angka 0 berarti 1 angka. Sisanya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diambil 1 tinggal 5 karena ini berbeda ya. Nah, ini ada kata-kata berbeda. Berarti yang belakangnya angka 0 ada 30 bilangan. Kasus yang kedua, angka belakangnya angka 5. Angka belakangnya angka 5. Nah, yang angka belakangnya 5, saya bagi 2 kasus lagi. Yang tengahnya angka 0. Jadi 0-nya saya taruh di tengah. Nah, ini belakangnya angka 5, tengahnya angka 0. 1 angka kan. 0 sama 5 sudah dipakai, berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata ada 5 buah bilangan. Kemudian sekarang kasus yang kedua, tengahnya bukan 0. Tapi angka belakangnya angka 5. Nah, ini angka belakangnya 5, tengahnya bebas, bukan 0. Kemudian karena 0 ini belum dipakai, berarti kan 0 tidak boleh dipakai di depan. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka 5-nya sudah dipakai, berarti tinggal 5 bilangan. Kemudian ingat, angka 0 nggak boleh di tengah karena 0 sudah kita hitung di kemungkinan yang kedua tadi. 0-nya di tengah kan. Berarti yang tengah sini bukan 0, bukan 5, bukan salah satu yang di depan. Berarti tinggal 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan. Taruh kata yang kita pakai di depan angka 1 misalkan ya, berarti kan 1, 5, 0 nggak boleh dipakai lagi. 1, 5, 0 berarti kan tinggal 1, 2, 3, 4 bilangan, jadi ada 20. Maka banyak bilangan kelipatan 5 tinggal dijumlahkan, 30 ditambah 5 ditambah 20, ada 55. Kemudian ke soal nomor 34, ini tentang frekuensi harapan. Rumusnya apa? Frekuensi harapan ya, peluang dikali dengan banyaknya percobaan. Sebuah kotak berisi 5 bola ungu dan 7 bola merah. 2 bola diambil sekaligus secara acak. Setelah bola diambil, bola dikembalikan lagi. Pengambilan bola diulang sebanyak 99. Ini N-nya. Frekuensi harapan terambilnya 2 bola ungu. Kita hitung peluangnya dulu. 2 bola ungu, ungunya ada 5, per kombinasi 2 dari jumlah semua bola ada 12. Berarti ini 5 kali 4 bagi 2 per 12 kali 11 dibagi 2. Ini bisa dicoret. 4 dengan 12, 3. Maka peluangnya adalah 5 per 33. Nah, frekuensi harapannya berarti peluang dikali banyaknya percobaan.
ya. Jadi ada 15 kali. Lanjut ke soal nomor 35. Rinto mempunyai 4 lampu merah, 3 lampu kuning, dan 2 lampu biru. Lampu-lampu tersebut akan disusun berjajar di depan rumah. Banyak kombinasi warna lampu yang dapat dibuat Rinto. Nah, ini karena lampu-lampunya berbeda, berarti kita gunakan permutasi dengan unsur yang sama, karena ada 4 lampu merah, 3 lampu kuning, dan 2 lampu biru. Unsurnya ada 4 tambah 3 tambah 2, 7 tambah 2, 9. 9 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. 9, 8 diurut ya. 6, 5, 4 faktorial per 4 faktorial, 3-nya diuraikan, 2 faktorialnya juga 6, 4. Berarti 9 kali 4 kali 7 kali 5. Biar mudah, 9 kali 7, 60, 3 kali 20. Berarti 1260. Nomor 36. Davin seorang penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Peluang ia mampu menahan tendangan penalti adalah sepertiga. Jika Davin harus menghadapi 5 kali tendangan penalti, peluang ia dapat menahan 2 kali tendangan penalti adalah mungkin lebih mudah menggunakan peluang binomial, ya, yang diharapkan 2 dapat menahan 2 kali, percobaannya 5 kali, peluang sukses menahannya sepertiga. Kombinasi X dari N, P peluang sukses pangkatkan X, peluang gagalnya berapa? Kalau suksesnya sepertiga, berarti gagalnya 1 dikurangi sepertiga pangkat N dikurangi X. Kombinasi 2 dari 5, 5 kali 4 dibagi 2, sepertiga pangkat 2 seper 9 kali 2 pangkat 3 8 per 3 pangkat 3 27. Ini coret 2, 10, 80 per 243. Masihkah bisa disederhanakan? Tidak. Oke. Soal nomor 37. Bu Ima memesan makanan kecil di toko roti Sumber Nutrisi. Makanan kecil tersebut akan dikemas dalam kardus berisi 4 macam. Jika toko roti tersebut menyediakan 10 macam, banyak variasi makanan kecil yang dapat dipesan Bu Ima. Ini kombinasi apa permutasi? Kombinasi ya, karena makanan yang dipilih mana dulu kan sama saja hasilnya. Kombinasi 4 dari 10. Rumusnya N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial. 10, 9, 8, 7, 6 faktorial ya. Bawahnya ada 6 faktorial, jangan lupa 4 faktorialnya diuraikan. Oke, 4
4 kali 28, ini 3, hasilnya adalah 210. Nah, lanjut ke soal 38. Kotak A terdapat 6 bola merah, 4 bola putih. Makin tulis dulu. Kotak A ada 6 merah, 4 putih. Kotak B ada 3 merah, 5 putih. Kenapa itu M semua ya? 4 putih. Harusnya apa? P kan? Nah, dari masing-masing kotak diambil sebuah bola. Peluang terambilnya bola merah dari kotak A. Merah dari kotak A, merahnya ada 6. Jumlah bola ada 10. Dan bola putih dari kotak B. BB, ini misalnya BA. Bola putih dari kotak B. Putihnya ada 5. 5 per jumlah bola ada 8. Ada kata-kata dan, berarti irisan. Nih, dan nih. 6 per 10 kali 5 per 8. Sederhanakan dulu boleh. Ini bagi 2 ya. Jadi 3 per 8. Gampang ya. Ya. Oke, slide terakhir, soal nomor 39 dan 40. Kotak 1 berisi 3 kelereng hijau, 4 kelereng kuning. Kotak 2 berisi 4 kelereng hijau, 2 kelereng kuning. Dari kotak 1 diambil sebuah kelereng, lalu dimasukkan ke kotak 2. Jika pengambilan dilakukan secara acak, peluang terambilnya kelereng hijau dari kotak 2. Ini kan ada kedua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, saya ambil dari kotak satunya adalah bola hijau. Maka PA-nya 3 per 7. Kemudian bola hijaunya masukkan ke kotak 2. Nah, ketika bola hijau diambil dari kotak 2, maka bola hijaunya ada 5 per jumlah bolanya ada 7. Jadi peluangnya 3 per 7 kali 5 per 7. 15 per 49. Kemungkinan kedua, saya ambilnya bola kuning, masukkan ke sini. Kalau diambil bola kuning berarti peluangnya kan 4 per 7. Nah, bola hijau diambil, berarti kan hijaunya masih tetap 4 per 7. Jadi peluangnya adalah 16 per 49. Maka peluang terambilnya kelereng hijau dari kotak 2 adalah 15 ditambah 16, 31 per 49. Next, terakhir, soal nomor 40. Sebuah kartu akan diambil dari seperangkat kartu bridge. Peluang terambilnya kartu as. As ada 4. Oke, good. 4 per 52. Berwarna merah ada 26. Adakah kartu as yang berwarna merah? Ada, yaitu 2 per 52. Maka PA gabungan B-nya adalah PA plus PB dikurangi PA irisan B. 24 ditambah 4, 28 per 52. Sederhanakan menjadi 7 per 13. Oke, itulah serangkaian soal-soal menghadapi ujian sekolah. Selamat belajar, semoga sukses ke depannya.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.